Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sekar Jati Pamungkas MPD, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dan selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diavani Safuri. Di sini saya bertugas sebagai moderator, dan perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Esa Puspitasari, Carolina Nur Rahmawati, dan saya sendiri Diavani Safuri, Fitria Cahya Nur Hidayah, dan Berliana Melati Difta. Ragam penelitian pendidikan. Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan beberapa tinjauannya, yaitu bidang ilmu, pendekatan, tempat pelaksanaan, pemakaian, tujuan umum, taraf, metode, dan ada tidaknya intervensi terhadap variabel. Klasifikasi penelitian berdasarkan bidang ilmu. Berkaitan dengan bidang ilmu, tentu saja bidang ilmu yang diteliti banyak sekali ragamnya. Namun demikian, orang-orang dapat meneliti pada apa yang menjadi spesialisasi atau interestnya. Nasruddin 29 berkata, bidang pendidikan ini juga masih sangat luas, misalnya pendidikan guru, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, pendidikan dini, dan lain-lain. Tetapi juga bisa dipersempit misalnya mengenai pembelajaran, media pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan lain-lain. Ada bermacam-macam bidang ilmu, dan jika penelitian dilakukan untuk bidang ilmu tertentu, maka ragam penelitian yang dilakukan disebut sesuai dengan bidang ilmu tersebut. Dengan demikian, ditinjau berdasarkan bidang ilmu yang ada penelitian dibedakan menjadi penelitian pendidikan, penelitian kedokteran, penelitian keperawatan, penelitian kebidanan, penelitian ekonomi, penelitian pertanian, penelitian biologi, penelitian sejarah, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Berdasarkan pendekatan yang dipakai, penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian komprehensif. Yang selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian yang datanya berupa angka-angka, analisisnya cenderung menggunakan statistik atau persentase. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya tidak berupa angka-angka tetapi merupakan kata-kata atau narasi dari suatu kejadian atau peristiwa. Analisisnya cenderung menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yang ketiga yaitu penelitian longitudinal atau pendekatan bujur. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang lama untuk mengetahui perkembangan subjek atau objek yang diteliti. Pencatatan harus dilaksanakan waktu yang sama, sehingga kondisinya sama. Yang terakhir yaitu penelitian cross-sectional atau pendekatan silang. Penelitian yang berada dengan pendekatan bujur, pendekatan silang tidak menggunakan subjek yang sama. Dalam waktu yang sama, peneliti mengadakan penelitian tentang perkembangan subjek yang tidak sama secara serentak. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Penelitian dapat dilakukan di berbagai tempat, yaitu di perpustakaan, lapangan, laboratorium, atau gabungan dari tempat-tempat tersebut. Atas dasar tinjauan tersebut, penelitian dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama penelitian perpustakaan atau library research. Penelitian perpustakaan bisa dikatakan sebagai metode penelitian di mana dalam proses pencarian, pengumpulan, dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Kepustakaan dengan berprogram topik yang diperlukan.
baik pendidikan, sosial budayaan, dan lainnya. Namun yang pasti penelitian ini dapat dilakukan di perpustakaan atau di tempat lain selama ada sumber bacaan yang relevan. Yang kedua yaitu penelitian laboratorium atau laboratory research. Penelitian laboratorium dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Tujuan dari penelitian laboratorium untuk ilmu pengetahuan sosial ialah untuk mengumpulkan data, mengadakan analisa, mengadakan tesis, serta memberikan interpretasi terhadap sejumlah data, sehingga orang biasa meramalkan kecenderungan gerak dari suatu gejala sosial dalam suatu masyarakat tertentu. Dan yang ketiga yaitu penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, misalnya penelitian tentang kehidupan para pengemudi becak, harga barang di pasaran, masalah kenakalan remaja, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Hasil penelitian dapat dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori serta memecahkan masalah. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama penelitian murni atau pure research atau basic research. Penelitian murni atau penelitian dasar merupakan dilakukan dengan maksud hasil penelitian tersebut dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori-teori ilmiah. Yang kedua, penelitian terapan atau applied research. Penelitian terapan adalah ragam penelitian di mana hasil berkenaan dengan upaya pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Berdasarkan tujuan umumnya, penelitian dibedakan menjadi penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikatif. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang didasarkan untuk menemukan ilmu atau pendidikan dan ditemukan melalui penelitian pendidikan dan masalah-masalah yang ditemukan haruslah baru dan belum pernah diketahui sebelumnya. Penelitian eksplorasi bertujuan untuk mengungkapkan secara luas dan mendalam tentang sebab-sebab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu permasalahan yang luas dan kompleks. Baik, yang selanjutnya yang kedua adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah jenis penelitian yang dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu atau pendidikan yang telah ada. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan, memperdalam, atau memperluas ilmu pendidikan yang telah ada. Penelitian pengembangan bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan suatu prototipe baru yang sudah ada dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan sehingga diperoleh hasil yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Selanjutnya yang ketiga adalah penelitian verifikatif. Penelitian verifikasi adalah penelitian yang dilaksanakan untuk menguji kebenaran ilmu-ilmu pendidikan yang telah ada baik berupa konsep, prinsip, prosedur, dalil, maupun praktik pendidikan itu sendiri. Data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau masalah-masalah ilmu pendidikan. Penelitian verifikatif bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Berikutnya yang keempat, penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan suatu institusi atau lembaga dengan tujuan untuk membuat langkah-langkah antisipasi guna mengatasi permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Baik, yang selanjutnya adalah jika dilihat dari tujuannya, penelitian itu dibedakan atas dua macam penelitian, yaitu yang pertama penelitian dasar atau disebut juga penelitian murni. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan generalisasi atau keumuman dan berusaha menemukan dalil-dalil atau teori-teori yang berlaku secara umum. Yang kedua, penelitian terapan bertujuan untuk memperoleh penemuan-penemuan yang berkenan dengan aplikasi atau penerapan teori tertentu. Jika bersifat praktis, diperlukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan suatu produk atau proses tertentu dengan menguji suatu konsep teoritis tertentu dalam menghadapi masalah nyata pada suatu situasi tertentu. Ciri-ciri penelitian terapan. Yang pertama, penelitian terapan merupakan bagian ilmiah.
Ciri-ciri ini menekankan bahwa penelitian terapan adalah kegiatan untuk melakukan kebenaran yang objektif. Yang kedua, penelitian terapan memerlukan penggunaan metode yang tepat atau relevan. Yang ketiga, penelitian terapan perlu menggunakan teori-teori dan pengalaman yang bersifat terpakai atau applied. Yang keempat, data yang dikumpulkan harus lengkap dan objektif. Yang kelima, penelitian terapan tidak cukup hanya menyajikan data, tetapi harus disertai juga dengan pengolahan data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam, penelitian terapan perlu dilaporkan secara jelas dan sistematis, dan mengikuti pola pikir ilmiah yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, penelitian terapan memfokuskan masalah pada gejala alam atau gejala sosial yang memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan. Klasifikasi penelitian berdasarkan tarafnya. Penelitian ditinjau berdasarkan tarafnya dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian pada taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa melakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lain, dikutip dari Nasruddin 2019. Sedangkan jika penelitian dilakukan bukan mendeskripsikan variabel-variabel lain disebut dengan penelitian analitik. Klasifikasi penelitian berdasarkan metode. Berdasarkan metode yang dipakai, penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian longitudinal dan penelitian cross-sectional. Penelitian longitudinal atau disebut dengan longitudinal research, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan metode longitudinal atau yang disebut dengan longitudinal method, yaitu metode penelitian yang membutuhkan waktu yang lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, secara berkesinambungan. Sedangkan penelitian cross-sectional atau yang disebut dengan cross-sectional research merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode cross-sectional atau cross-sectional method, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relevan pendek dan tempat tertentu. Dikutip dari Nasruddin 2019. Klasifikasi penelitian berdasarkan intervensi terhadap variabel. Penelitian dapat dilakukan dimanapun penelitian melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel tertentu. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka penelitian semacam ini tergolong penelitian eksperimen. Sebaliknya, jika tidak dilakukan intervensi terhadap variabel, maka penelitian tersebut tergolong bukan penelitian eksperimen. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan diskusi di forum Elita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.